Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat tercinta dengan Henry Atasiki. Di hari pertama Ramadan ini saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, kita langsung akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini. Namun sebelumnya pastikan dulu sahabat semua sudah subscribe channel ini, kemudian juga bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru seputar sirkuit Mandalika. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik, sekarang kita berada di trek lurus panjang 700 meter, di mana kita lihat di sini untuk pengerjaan di sebelah kiri yaitu mulainya pembangunan pedok ya. Kemudian di sini di trek lurus panjang 700 meter yang mempunyai lebar 15 meter ini dan juga outer line inner line sisi kiri dan sisi kanan masing-masing 12 meter. Kemudian ini tunnel atau terowongan yang pertama, untuk sebelah kanan sayapnya masih dilakukan penyedotan dan juga belum surut juga. Kemudian langsung kita menuju ke tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, dimana di sini tidak banyak pengerjaan kecuali di sini untuk pemasangan drainase di sebelah kanan inner line, tepatnya sebelum tikungan yang pertama. Tiba kita di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, sahabat. Di sini untuk penanaman rumput di antara inner line dan juga main track di pas tikungannya sudah dilakukan, bahkan sudah hampir mencapai ke tikungan yang kedua. Dan kita lihat penanaman rumput di sini cukup luas dan cukup lebar, sahabat. Tidak seperti di tempat-tempat atau lokasi yang lain. Kemudian untuk pemasangan drainase di sirkuit ini, sahabat, sudah hampir selesai, terutama drainase hauraton ya. Jadi drainase hauraton yang mengapit main track itu atau track yang utama sudah hampir beres semua. Bahkan drainase yang lain yang wis beton, baik yang kecil maupun yang besar, sudah hampir semua ditimbun dan dipasang, kecuali mungkin drainase di tikungan yang ke-14 yang merupakan drainase induk. Seperti di sebelah kanan di sini masih ada wis beton yang masih belum dilakukan penanaman. Dan ini adalah tikungan yang kedua, sahabat. Di sebelah kiri di sini kita lihat ada pemasangan drainase juga. Dan ini adalah tikungan yang kedua yang sudah dilakukan pengaspalan untuk main track, tetapi untuk run up-nya masih belum diaspal, baru dikasih cairan dasar pengaspalan atau frame coat ya. Dan ini tikungan yang keempat, dimana di sini untuk drainase sudah rata ditimbun, sahabat ya, sudah rata ditimbun. Kemudian hanya tinggal penyambungan untuk area gravel dan juga outer line dan juga inner line. Kita lihat di sini banyak sekali genangan air karena memang tadi malam ya sirkuit Mandalika diguyur hujan walaupun intensitasnya tidak begitu tinggi. Dan ini area run up, sahabat, di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Di sini sudah diberikan cairan dasar pengaspalan atau frame coat. Kemudian di sini di area gravel di bagian sebelah kiri main track antara tikungan kelima dan tikungan keenam terus dihamparkan. Bahkan ada yang masih diberikan perataan dan juga pemadatan. Kemudian di samping kiri di bagian outer line di sini sudah berderet pagar beton yang nantinya akan dipasang di sebelah outer line. Namun ini masih disimpan di sana ya, belum dijajar atau belum berjajar, belum berderet, belum dipasangkan. Kemudian ini adalah tikungan yang ketujuh, sahabat. Nah, tikungan yang ketujuh ini adalah merupakan tikungan yang berdekatan dengan tunnel yang kedua.
Nah, ini tunnel yang kedua, terowongan yang kedua yang mempunyai panjang 117,77 meter. Dan kita lihat di sebelah kiri, di sayap kirinya sahabat, di sini masih dipasang besi. Ya, kemudian ini masih persiapan untuk pemasangan bagi sting untuk langsung pengecoran retaining wall atau dinding kiri dan dinding kanan penyambungan ke tunnel utama. Nah, seperti ini sahabat. Di sini kita lihat untuk bawahnya retaining wallnya sudah diberikan pemasangan bagi sting, kemudian juga nanti akan langsung sampai ke atas dan kemudian langsung dilakukan pengecoran seperti yang sudah dilakukan di tunnel yang pertama, tepatnya di ujung trek lurus sepanjang 700 meter yang sudah kita lalui tadi. Sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini terdiri dari 17 tikungan. Ya, bagi sahabat yang masih belum mengetahui tentang banyaknya tikungan di sirkuit ini, jadi sirkuit ini mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Serta dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Yang pertama, tunnelnya dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65 meter, lebar 12 meter dan tinggi 7 meter. Kemudian tunnel atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang baru saja kita lewati. Dan fungsi tunnel kedua itu adalah untuk mobilisasi para pendatang atau para penonton untuk keluar masuk zona sirkuit. Dan yang kita lihat di depan ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat semua. Jadi tikungan yang ke-10 bagian inner line di sini di sebelah kanan sudah dilakukan pengaspalan dan sudah terlihat rata, rapih, hitam ya. Nah, kemudian untuk main tracknya juga ini sudah dilakukan pengaspalan. Namun untuk sebelah kiri di sini belum ya untuk run up-nya. Nah, nanti untuk pengaspalan lanjutan akan dilakukan atau menyambung dari tikungan yang ke-10 untuk main track di depan dan langsung hingga ke tikungan yang ke-17 atau langsung menuju dan tersambung dengan trek lurus panjang 700 meter. Yang artinya setelah pengaspalan tahap pertama ini selesai dan langsung akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang kedua ya. Nah, kemudian untuk tahap yang terakhir ini adalah pengaspalan yang tidak boleh terputus ya. Jadi harus tersambung. Tidak boleh terputus. Kenapa? Karena menjaga kualitas aspal dan memang tidak boleh, peraturannya tidak boleh ada sambungan. Jadi nanti direncanakan akan 2 kali 24 jam non-stop tanpa henti untuk pengaspalan main track di lapis aspal yang ketiga yaitu ACWC. Dan yang kita lihat di sini adalah bagian main track yang sudah dilakukan penghamparan kembali setelah dilakukan pengikisan. Jadi kemarin dilakukan pengikisan karena memang treknya tidak sesuai standar atau dianggap kurang baik. Jadi dikeruk kembali, diambil kembali dan langsung diganti, dihamparkan, diratakan dan juga langsung dikeraskan dengan vibrating roller. Yang kemudian setelah dinyatakan baik untuk pengaspalan, lalu kemudian diberikan frame coat atau frame coating sebelum dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan kalau kita lihat ini yang hijau-hijau ini adalah terpal sahabat, jadi plastik ya untuk menutupi main track atau outer line yang sudah dianggap baik untuk pengaspalan tetapi belum dilakukan frame coating atau belum diberikan cairan dasar pengaspalan. Jadi kalau belum diberikan frame coat jadi harus ditutup karena nanti kalau terkena air hujan itu akan menyebabkan kerusakan. Kecuali kalau main track atau yang sudah diberikan frame coating kena air hujan juga itu tidak jadi masalah dan sudah dianggap aman.
Baik, lanjut menuju tikungan yang ke-14. Di sini ada finisher dan juga ada vibrating roller yang sedang melakukan pengerjaan pemadatan dan perataan di bagian main track di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Sedangkan di sini di atas drainase di bagian main tracknya di sini banyak sekali genangan air, sahabat, terutama yang bersentuhan atau di samping drainase hauraton, tepatnya di tengah ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah air karena memang kemarin diguyur hujan semalam. Dan di sini juga ada alat pengikisan ya untuk mengikis main track yang dianggap kurang baik di sini, dan nanti akan diganti kembali dan juga akan diratakan, juga akan dipadatkan kembali sebelum dilakukan frame coating. Kemudian di sebelah kiri di sini area gravel belum berubah ya, udah 2 hari masih seperti ini. Dan kemudian ini adalah tikungan yang ke-15, ke-16 dan ke-17. Demikianlah sahabat video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.